Temukan fakta bahwa 264 orang mahasiswa alumni dalam hal ini itu tidak mendapatkan ijazah karena nomor PIN atau penomoran ijazah nasional itu tidak ada. Nah, dari sebagai alumni yang tentu saja mencintai Undana ini, kami kemudian mencintai sekaligus menyayangkan apa yang terjadi. Berdiskusi dengan beberapa orang teman yang diwakili oleh saudari saya Ica dengan Jesse, itu kemudian bersepakat untuk melakukan aksi pada tanggal 3 September bertepatan dengan wisuda sesi 3 periode yang ketiga bulan September kemarin. Sejauh ini saya melihat bahwa memang ada indikasi persoalannya itu di operator. Itu yang pertama. Kemudian dari fakta yang saya dapat juga bahwa ada isu informasi bahwa persoalannya itu di sistem ini, si Adik Nona dengan si Akad ini. Nah, sampai dengan detik ini kami belum tahu spesifikasi persoalan ini. Ketika beraudiens dengan rektor hanya menyampaikan bahwa ini kesalahan sistem ya. Baik, selamat datang kembali di OMA, obrolan mahasiswa akhir. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita kehadiran kakak-kakak alumni dari Undana Kupang, bahwa hari ini kita akan membahas kembali seperti yang pada video sebelumnya kita membahas terkait dengan ijazah yang bermasalah di Undana, Universitas Nusa Tenggara ini. Bahwa pada video tersebut kami membahas terkait dengan pandangan atau sudut pandang kami punya. Tapi hari ini kami berusaha mendatangkan orang-orang yang memang mengalami hal tersebut, bahwa ijazah mereka sedang bermasalah. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengulik semua seperti apa persoalan-persoalan yang dihadapi selama proses persoalan ijazah Undana ini. Jadi kita kehadiran kakak Patrick, kakak Ica, kakak Ica. Baik, hari ini kakak terima kasih sudah hadir bersama kami di OMA, orang mahasiswa ini, channel YouTube kecil-kecilan, tapi kita berusaha menyuarakan hati kecil kita di Universitas Undana ataupun dimanapun sebagai mahasiswa. Jadi kita berbicara soal ijazah yang bermasalah ini. Mungkin kakak bisa berikan kepada kami atau jelaskan sedikit, ceritakanlah hal-hal seperti apa yang membuat ijazah ini bermasalah. Karena kemarin katanya ada aksi, jadi mungkin selama ada aksi ini ada pemberitahuan dari rektor sendiri ataupun dari kakak sendiri yang kenapa sampai ijazah ini bermasalah. Mungkin ada hal-hal yang melatar belakang tersebut. Mungkin dari kakak bisa menceritakan hal-hal tersebut. Oke, saya. Baik, sebelumnya terima kasih karena kami bertiga sudah diundang ke sini, ke podcast. Ini merupakan kesempatan yang baik ya untuk kami sebagai media untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahan kami dan juga harapan kami ke depannya terkait permasalahan ijazah ini. Saya ingin mulai dari kami di wisuda yang periode Juni, di wisuda pada tanggal 25 Juni tahun 2024 kemarin. Nah, dalam prosesi wisuda tersebut secara simbolik pihak Undana, pihak kampus itu memberikan kami map ijazah yang pada faktanya itu map kosong, tidak ada isi. Nah, dari situ kemudian pada tanggal 19 Agustus setelah kami menanti kurang lebih 1 bulan lebih, pada tanggal 19 Agustus Undana itu mengeluarkan pengumuman yang menyuruh alumni untuk secara bertahap mengambil ijazah di ICT. Nah, setelah beberapa orang alumni secara bertahap pergi untuk menanyakan informasi terkait ijazah, ternyata ditemukan fakta bahwa 264 orang mahasiswa alumni dalam hal ini itu tidak mendapatkan ijazah karena nomor PIN atau penomoran ijazah nasional itu tidak ada. Nah, dari situ kemudian kami menanyakan kepada pihak kampus, kira-kira masalahnya kenapa sampai 264 mahasiswa itu tidak mendapatkan PIN ijazah dari pusat, dari kementerian. Nah, akan tetapi bahwa sebelum tanggal 3 September itu informasi itu masih simpang siur. Ada yang bilang karena SKS tidak mencukupi,
operator tidak menginput nilai dan segala macam. Kami pada intinya tidak mendapatkan kejelasan atau informasi yang resmi dari pihak kampus. Nah, melihat pihak kampus yang seolah-olah tidak peduli dengan apa yang kami alami, sebagai alumni yang tentu saja mencintai Undana ini, kami kemudian mencintai sekaligus menyayangkan apa yang terjadi. Berdiskusi dengan beberapa orang teman yang diwakili oleh saudari saya Ica dengan Jesse, itu kemudian bersepakat untuk melakukan aksi pada tanggal 3 September bertepatan dengan wisuda sesi 3 periode yang ketiga bulan September kemarin. Nah, dari aksi tersebut kurang lebih ada 3 tuntutan yang kami sampaikan kepada rektor. Yang pertama, menanyakan kejelasan terkait informasi ini. Ijazah ini kenapa bermasalah, masalahnya di mana. Terus yang kedua, meminta agar pihak Undana itu segera melakukan perbaikan agar ijazah tersebut bisa dicetak. Yang ketiga, meminta untuk melakukan audiensi dengan rektor tentunya. Nah, menanggapi hal tersebut, rektor dalam hal ini, dan kami sangat mengapresiasi itu bersedia untuk menemui kami di rektorat, meskipun kami harus menunggu lama saat itu pada tanggal 3 tersebut. Sudah ya? Iya. Nah, dalam audiensi tersebut, ketika kami tanya terkait kira-kira masalahnya di mana masalahnya, siapa yang membuat salah, rektor sendiri tidak secara jelas mengatakan siapa yang bermasalah, siapa yang bersalah, tapi mengatakan bahwa kita di sini fokus untuk mencari solusi. Nah, tujuan kami kan sebenarnya tanya siapa yang salah itu supaya Dapat solusi yang jelas. dapat solusi yang baik, supaya penanganannya itu bisa dilakukan secara baik. Nah, setelah audiensi ternyata ditemukan bahwa memang benar SKS kami 264 mahasiswa itu, alumni itu dalam hal ini, itu tidak mencukupi sebagai syarat untuk diwisuda sebenarnya, dan sebagai syarat PIN itu keluar sebenarnya. Nah, yang dimana dari data yang kami dapat setelah kami minta berulang-ulang, itu ada mahasiswa alumni yang seperti saudara Ica hanya 92 SKS kalau tidak salah. 90 SKS, ada yang 111 dan saya 105, ada yang 107 dan segala macam. Dari total yang sepengetahuan kami 144 SKS. Nah, itu kan menjadi pertanyaan, kira-kira nilai mana-mana saja yang tidak diinput, yang tidak, karena tidak terbaca di sistem pusat. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lalu seperti hal-hal tersebut yang disampaikan, lalu mungkin rektor sendiri tadi seperti yang disampaikan bahwa rektor meminta solusi kepada kita. Lalu mungkin ada solusi yang ditawarkan oleh rektor terkait masalah-masalah ini, atau berdiam diri saja begitu saja melihat apa yang terjadi, walaupun kita sudah aksi rame-rame ke sana, dia hanya menjawab kita cari solusi, tapi solusinya dia juga tidak tahu itu seperti apa. Lalu terkait dengan penginputan data, itu problem sebenarnya. Penginputan data ini ada di mana? Misalnya kita sendiri seperti yang kami bahas pada video sebelumnya, kami membahas bahwa mungkin ada kesalahan dari alumni yang kurang menginput data, tetapi saya ingin menanyakan sendiri kepada kakak-kakak yang selaku mengalami hal tersebut, mungkin kesalahannya di mana soal input data sehingga kekurangan SKS tadi yang dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan hal-hal seperti itu supaya kita terbuka juga. Oke, sebelumnya saya konfirmasi terkait solusi dari rektor. Rektor sendiri sebenarnya memberikan solusi kepada kami 264 orang yang diwakili oleh beberapa orang hari itu. Yang pertama, akan menemui perwakilan dari PD Dikti yang kebetulan pada tanggal 5 September kalau saya tidak salah itu hari ya, akan berkunjung ke Undana. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka akan berkantor di Kementerian Pendidikan untuk mengurus masalah ini. Itu solusi yang diberikan. Tapi ketika kami tanya terkait kira-kira kapan itu kami bisa mendapat kepastian kapan ijazah itu bisa dicetak, belum bisa dipastikan, sehingga kami saat ini itu menunggu dengan ketidakpastian. Terus yang kedua, terkait administrasi, saya rasa kami secara pribadi, saya sendiri tidak tahu teman-teman yang lain, itu secara administrasi itu sudah melengkapi, sudah memenuhi segala kewajiban kami, dari UKT, mengisi SKS, maksudnya mengisi KRS, terus tanda tangan, semuanya ada bukti SKS dan KHS tersebut.
terus kebutuhan-kebutuhan administrasi lain seperti mata kuliah yang diulang. Saya sendiri tidak ada mata kuliah yang mengulang, sehingga pas karena di sistem Siadik Nona dan Siakat itu saya sama sekali secara pribadi itu tidak ada mata kuliah yang mengulang. SKS dan SKS itu mencukupi sebagai syarat untuk di wisuda sebenarnya. Jadi secara administrasi itu kami tidak ada yang bermasalah. Terus kalau ditanya salahnya di mana, kami sendiri sampai dengan saat ini itu belum bisa memastikan salahnya di mana. Saat ini kami hanya menduga-duga, karena memang dari audiensi kemarin juga rektor sendiri itu tidak secara pasti memberikan informasi salahnya sebenarnya siapa dan di mana. Nah, dan seperti yang saya bilang tadi, fokus daripada rektor kemarin adalah mencari solusi bersama-sama dengan kami. Nah, tapi dari yang kami lihat, seperti kami di Fakultas Hukum, itu 18 orang yang mengikuti magang itu tidak ke SKS-nya tidak mencukupi. Sementara di fakultas-fakultas lain itu tidak bermasalah. Memang ada yang bermasalah, cuman tidak semua. Tapi kami di Fakultas Hukum sama sekali semua orang yang ikut magang, 18 orang yang wisuda Juni kemarin itu bermasalah. Sehingga ada indikasi yang bermasalah itu bagian operator di fakultas. Cuman ini belum bisa dipastikan, hanya menduga-duga karena kami memang tidak mendapatkan informasi yang pasti terkait ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa juga. Mungkin kakak juga bisa men-sharing atau apalah terkait dengan atau isi hati terkait dengan keberadaan ijazah yang tidak jelas ini, apalagi sudah jalan 3 bulan dari Juni sampai September sekarang, bahwa mungkin ada begitu banyak lowongan pekerjaan, tetapi oleh karena ijazah yang belum keluar ini, yaitu salah satu syarat untuk bisa masuk ke dunia kerja, mungkin juga itu menjadi halang. Atau mungkin ada pengalaman kakak juga mungkin sempat bercerita atau apapun lah dengan tim-tim kampus yang memang mengurus dengan bagian-bagian itu. Dan kakak Selo selamat datang. Iya. Kami sudah Baik. mulai tadi awal. Mohon maaf saya datang terlambat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Petrik tadi, jadi sebelumnya juga saya tidak mengikuti seperti apa yang disampaikan oleh Pak Petrik. Jadi memang persoalan utamanya itu yang saya lihat adalah ya seperti yang Pak Petrik bilang tadi, kita menduga ya, karena sejauh ini kita belum mendapatkan kepastian terkait dengan informasi di mana letak kesalahannya, sumber kesalahannya di mana. Jadi sejauh ini kami hanya bisa menduga-duga bahwa kalau memang lihat dari segi administrasi itu memang sepertinya letak persoalannya di operator. Karena saya secara pribadi, saya punya SKS itu yang terbaca di PD Dikti hanya 111 SKS. Jadi saya melihat bahwa sesuai apa yang saya sudah lakukan selama berkuliah kurang lebih 4 tahun di Universitas Nusa Sintana di Fakultas Hukum, saya sudah mengambil semua SKS yang sebagaimana harus ditempuh untuk memperoleh legitimasi sebagai lulusan. Jadi sejauh ini saya melihat bahwa memang ada indikasi persoalannya itu di operator. Itu yang pertama. Kemudian dari fakta yang saya dapat juga bahwa ada isu informasi bahwa persoalannya itu di sistem ini. Si Adik Nona dengan Siakat ini. Nah, di situ persoalannya. Nah, kalau saya melihat lagi bahwa di semester 4 dan 5 kami punya untuk di Fakultas Hukum belum terbaca di nilainya hilang. Ya, bukan hilang juga ya, bukan hilang. Mungkin. Jadi saya tidak tahu juga hilang atau kemana itu. Tetapi kita mengecek di Siadik Nona nilai semester 4 dan 5 itu tidak ada. Iya, tidak ada di sistem itu. Jadi saya merasa ini memang seperti yang Pak Petrik bilang ya, kita menduga-duga ada kesalahan di operator fakultas. Mungkin sekian dulu dari saya. Dilanjutkan oleh Kakak Ica. Gini, kakak, kalau kurang lebih tadi saudara saya Petrik dan Kaselo sudah menyampaikan banyak. Dan sampai dengan detik ini kami belum tahu spesifikasi persoalan ini. Ketika beraudiens dengan rektor hanya menyampaikan bahwa ini kesalahan sistem ya, dan sistem saat ini sedang terkunci begitu. Ketika tadi Abang Selo kan mendengar isu-isu bahwa
mungkin kesalahannya letak di ketika transisi dari siakat ke siadik. Ya. Tetapi ya mungkin bisa jadi. Tetapi kenapa dari kami sekian Banyak orang. iya banyak orang khususnya di Fakultas Hukum yang diwisudakan kemarin yang bermasalah hanya kami 18 orang. Kami rata-rata 2020 ya. Yang kuliah ya yang angkatan kuliah angkatan 2020 yang kemudian diwisudakan pada periode Juni kemarin. Nah, kenapa yang bermasalah itu hanya kami 18 orang sementara Dan kami mengikuti yang magang. iya dan mengikuti magang dan kami melewati masa transisi itu sama. Dan Saya sementara yang berpikir, ya, KKN yang KKN tidak bermasalah. ya, tidak bermasalah. Kemungkinan salah satu persoalan juga magang tadi. Mungkin saja konvers atau terlambat ya saat dikonvers itu. Nah, kami juga sudah coba menunggu saja. Pimpinan. Ya, pimpinan. Tetapi memang kita juga tidak bisa memaksa pendidikan Fakultas Hukum juga karena Ada ya karena kami baru saja transisi ya dari dekan yang lama dan ya begitu. Nah, yang bermasalahnya kami 264 gitu. Kemarin ketika beraudiens kami menanyakan apa spesifikasi persoalan. Hanya kami 264 ini dari ribuan yang diwisudakan. Padahal itu kami diwisudakan satu SK kolektif, satu SK. Nah, kami di Fakultas Hukum yudisiumnya satu SK juga. Yang di Fakultas Hukum kami yang bermasalah 18 orang. Nah, di Undana dari Februari ke Juni 264 orang. Tetapi sejauh ini kami belum tahu spesifikasi persoalannya di mana. Kami hanya menduga-duga mungkin yang pertama seperti yang Kak Selo sampaikan tadi bahwa kesalahannya terletak pada ketika transisi dari siakat ke siadik nona. Tetapi yang kedua juga barangkali persoalan kami yang mengikuti program Merdeka Belajar ya. Ada yang pertukaran, ada yang magang ya itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, menyambung dari saudara Patrick tadi terkait aksi, setelah kami melakukan aksi pada tanggal 3 September kemarin bahwa hasil beraudiens dengan rektor, kami menemukan fakta menarik bahwa ada keterlambatan penguploadan nilai sehingga nomor PIN ijazah kami tidak keluar. Padahal seharusnya menurut sepengetahuan saya sebelum calon wisudawan diwisudahkan, seharusnya pihak dari PT sudah melakukan pemesanan nomor PIN sehingga untuk mensinkronkan data antara dari pihak kampus dengan pihak PDDikti, sehingga kalaupun data kami sebagai mahasiswa tidak terbaca di PDDikti dan PDDikti harus mengkonfirmasi lagi ke pihak PT, sehingga pihak PT harus memberitahukan kepada kami calon wisudawan apa-apa yang kurang, sehingga kami juga bisa melengkapi semua data-data yang kurang sehingga tidak ada permasalahan ini terjadi. Sehingga kami juga heran karena kemarin pada saat kami mengunduh KHS kami, semua nilai kami ada. Itu membuktikan bahwa semua mata kuliah yang kami ambil selama ini sudah ada nilai dan tidak ada yang kurang. Jadi seperti itu kalau menurut lalu saya. berbicara tersebut bahwa proses atau bisa jadi perubahan tadi transisi dari siakat ke siadik nona. Tetapi ketika ditinjau kembali, lihat lagi ke belakang, ternyata bukan hanya persoalan bahwa pada saat kita masih menggunakan siakat saja masih ada persoalan-persoalan tersebut, tapi jumlahnya yang minim. Maksudnya bahwa ada jumlah kecil, tapi persoalan jasa ini masih terjadi, ya kan? Lalu ketika kampus sendiri menyalahkan bahwa ada proses transisi dari siakat ke siadik nona, kenapa dibuat perubahan, ya kan? Misalnya kalau tahu memang ada proses kesalahan di sana, maksudnya karena transisi tersebut sehingga menyebabkan ada kesalahan penginputan data, keterlambatan penginputan data, kenapa diubahkan ke sistem yang baru ini? Mungkin bisa dijelaskan terkait itu, karena saya juga sendiri bingung terkait itu, karena belum merasakan hal-hal ini. Jadi mungkin begini Mas Dikos. Jadi persoalan kita mengetahui informasi kita punya nama sudah terdaftar di PDDikti, itu kan sudah pasti. Dengan sendiri kita mengecek di link PDDikti itu kan terbaca di sana. Kita statusnya mahasiswa aktif atau alumni. Iya, sudah alumni
sudah sah menjadi sarjana misalkan, itu sudah terbaca semua. Tetapi dari pihak kampus mereka kan tidak menyampaikan sebelum wisuda misalnya, H-3 sebelum wisuda, bahwa kalian punya nama itu sudah terdata di PDDikti, tidak kan? Nah, kemudian pengalihan status dari mahasiswa aktif misalnya menjadi alumni itu kan sebelum kita wisuda atau H-3 sebelum wisuda kan belum terbaca. Jadi di sana kita punya status itu masih mahasiswa aktif. Nah, terkait dengan proses administrasi, segala berkas-berkas yang harus kita siapkan menuju wisuda itu, atau katakanlah untuk menjadi alumni nantinya, itu kan semuanya itu selesai ketika kita punya nama itu sudah terdata sebagai calon wisudawan gitu. Jadi semua berkas-berkas yang kita kumpulkan dan sebagai legitimasi dan pengakuan bahwa kita itu sudah akan sah atau disahkan menjadi alumni adalah ketika kita punya nama terdaftar untuk menjadi wisudawan. ya begitu. Nah, Jadi segala administrasinya sudah kita lalui semua, dalam artian bahwa kita punya nama itu yang pastinya, anggapan kita ya, yang pastinya bahwa terdaftar atau terdata di PDDikti, dan kita siap untuk menjadi alumni. Dan ternyata faktanya bahwa Tidak seperti itu. ya tidak seperti itu. Bahkan kami ini sudah menjadi alumni. Sebenarnya. Iya. Tapi terdatanya belum. Iya. Di PDDikti masih mahasiswa aktif. Ada apa? Begitu. Dan menyambung dari Kaselo, sebenarnya permasalahan ijazah ini kan bukan hal baru di Undan. Sejak tahun 2023 sekitar 3.900 mahasiswa juga kan bermasalah. Dan memang harus menjadi bahan evaluasi dari tahun 2023 supaya permasalahan serupa terkait ijazah sebenarnya bisa dicegah. Nah, yang kami sayangkan seperti pertanyaan dari Eza tadi, hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah seperti ini itu malah Undana malah memberikan fakta bahwa kami itu tidak dapat ijazah. Ini kan ini kan masalah yang sangat fatal untuk kami, bahkan lebih fatal lagi dari permasalahan dari 2023 yang hanya salah tulis akreditasi. Nah, dari sini kan bisa kita lihat bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pihak kampus sebenarnya kepada orang-orang yang punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyebutan data, memastikan ijazah itu siap untuk diberikan kepada mahasiswa, itu kan kurang kalau kita lihat dari faktanya. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Kaselo tadi, sampai sekarang status kami itu masih mahasiswa aktif. Nah, sebenarnya kan dari Juni sampai September ini kan, ataupun dalam proses sinkronisasi data ini kan sudah diketahui, bahkan sebelum wisuda itu sudah diketahui bahwa mahasiswa-mahasiswa ini itu datanya bermasalah di PDDikti, sehingga bisa dilakukan percepatan pemrosesan agar nomor PIN ijazah saat ijazah itu dibagikan itu bisa diberikan kepada mahasiswa. Faktanya kan tidak terjadi. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah kira-kira apa yang dilakukan oleh pihak kampus sebelum wisuda dan setelah wisuda. Dan saya rasa ya kita pakai logika saja tanpa tahu fakta, ya, fakta sebenarnya, karena memang kita buram sekali soal fakta Dan kampus tidak memberikan itu. dan kami tidak diberikan kepastian bahwa sebelum wisuda itu seharusnya kan syarat-syarat administrasi seperti apa yang disampaikan oleh Kaselo tadi itu seharusnya sudah terpenuhi, termasuk SKS dan juga termasuk PIN ijazah. Nah, faktanya kan kita tidak dapat seperti itu. Begitupun setelah wisuda dari Juni, Juli, September sampai Agustus kan kita belum dapat konfirmasi terkait permasalahan tersebut yang seharusnya bisa diatasi sebelumnya oleh pihak kampus. Bisa diinformasikan bahwa mahasiswa-mahasiswa ini itu belum mendapatkan ijazah, masalahnya karena ini, harus ada press release yang resmi, sehingga kami juga sebagai mahasiswa itu tidak bertanya-tanya, tidak menduga-duga seperti saat ini. Dan ketika Undana memberikan informasi secara resmi kepada kami, ya kami kan juga tahu, oke, ini masalahnya di sini, masalah di sini, proses penyelesaian seperti ini, jangka waktu yang kami butuhkan untuk menunggu itu seperti ini. Nah, faktanya kan tidak. Sampai sekarang keterangan terakhir yang kami dapat dari mereka sedang melakukan sinkronisasi data dan kemudian akan melakukan pelaporan mundur ke PDDikti yang waktu dan tanggal cetak ijazahnya kami tidak tahu. Nah, sehingga
permasalahan yang seharusnya bisa dicegah karena 2023 kita mengalami itu tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang penting oleh Undana menurut kami ya. Kan seperti yang saat audiensi dengan rektor kemarin, ketika kami tanya, oh, ini kan masalah sudah terjadi dari tahun sebelumnya Pak, tapi dari yang rektor sampaikan bahwa menganalogikan itu kan dulu sakitnya kaki, sekarang sakitnya kepala, kan sama-sama sakit kan sama-sama sakit diobati aja. Kenapa tidak diobati? Dan menurut saya sendiri, itu sakit yang dulu itu mungkin hanya seperti yang saya bilang tadi sebelum ini, sakit yang dulu mungkin hanya kita jalan di taman terus kena duri mawar, kena di kaki, itu gampang, lepasnya gampang. Tapi sekarang kita maju ke medan perang, orang tembak kita pakai panah dan tunggu waktu saja untuk mati kalau tidak diselamatkan. Ini kan fatal karena PIN ijazah tidak keluar sama sekali. Itu kan fatal menurut saya, hal yang bisa dicegah kemudian tidak bisa diatasi dan kemudian tidak memberikan kepastian kepada kami. Kami hanya butuh kepastian, kita sama-sama menyayangi dan mencintai Undana ini. Ketika kita sudah memilih kuliah di sini, segala sesuatunya kita sudah pikirkan, tapi kita total ke Undana. Tapi apa yang kita dapatkan saat ini adalah ketidakpastian dari kami. Gini, kalau dari saya menganggap ini bukan suatu tekanan untuk Undana. Undana itu berbeda, gitu. Dan saya rasa persoalan ini menjadi PR untuk Undana sendiri. Kita jangan dulu bicara pihak luar ya. Saya rasa ini PR untuk Undana sendiri, bagaimana kita mengelola perguruan tinggi ini lebih baik ke depannya, sumber daya manusia, alatnya lebih baik lagi, kita menghasilkan administrasi yang tertib, akademik juga tertib, menghasilkan pendidikan yang berkualitas begitu. Mungkin rekan-rekan kita yang di luar ini satu bentuk kepedulian terhadap kita. Ya, mungkin juga di satu sisi mereka cinta dan peduli dengan pendidikan yang ada di NTT. Kita cinta Undana, makanya kita kemarin aksi, kita audiens dengan rektor, itu salah satu bentuk cinta kita kepada Undana. Dan walaupun belum mendapat kepastian yang seperti Abang Selo katakan tadi, tetapi ya kita sedang dalam proses menyelesaikan persoalan ini. Kita sedang dalam proses menyelesaikan persoalan ini dan kedepannya kita pasti tentunya berharap bahwa Undana ini lebih baik lagi. Itu khususnya Undana, dan ini membuka mata semua lembaga pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Hari ini persoalannya terjadi di Undana. Hari ini persoalan terjadi di Undana, tidak tertib administrasi. Ya, jangan sampai terjadi di lembaga lainnya, tidak hanya tertib administrasi, jangan sampai tidak tertib akademik, gitu ya. Ini membuka mata kita semua agar lebih baik ke depan. Kita menciptakan pendidikan yang baik, khususnya di Undana, umumnya di Nusa Tenggara Timur. Gitu. Jadi aksi kemarin tidak hanya menuntut hak kami, tetapi kami juga ingin memutus mata rantai. Jangan lagi persoalan-persoalan seperti ini, jangan terjadi lagi. Jangan sampai hari ini sakit di kaki, nanti 2 tahun lagi sakit masih di kaki, bahaya begitu. Nah itu kalau dari saya. Baik, kalau dari saya secara pribadi tidak mau membedakan antara kampus Undana dengan kampus lainnya. Memang kalau dari hati kecil saya sempat bertanya kenapa kampus lain bisa mengeluarkan ijazah begitu cepat, kenapa kami tidak. Mungkin menurut saya bahwa setiap instansi punya masalahnya berbeda-beda, sehingga penyelesaian pun berbeda-beda. Mungkin seperti Kaselo yang bilang tadi bahwa mungkin jumlah mereka sedikit sehingga pengeluaran ijazah pun cepat dibandingkan dengan di kampus Undana. Tapi ya begitulah, kita hanya bisa bersabar, berdoa dan menunggu seperti ya solusi ini dari kampus. Kalau dari saya sendiri melihat hal-hal yang terjadi di luar, saya melihat persoalan ini seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian tadi. Ya, itu Undana berbeda dengan universitas lain dari segi kuantitas jumlah mahasiswa, dari segi kompleksitas persoalan juga mungkin berbeda. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat bahwa apa yang terjadi di kampus-kampus lain, di kampus-kampus sebelah itu seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk Undana. Nah, semakin besar kampus Undana kan semakin besar juga sumber daya yang dibutuhkan, semakin besar juga anggaran dan juga pekerjaannya semakin kompleks sebenarnya. Nah,
Sehingga dari hal ini Undana seharusnya bisa melakukan evaluasi. Kira-kira bagaimana strategi yang baik supaya ijazah ini bisa dikeluarkan saat prosesi wisuda atau minimal 1 minggu atau 2 minggu setelah prosesi wisuda tersebut. Nah, kalau soal-soal lain seperti jangka waktu penerimaan ijazah, secara pribadi saya tidak bermasalah. Entah Undana mau mengeluarkan itu 1 minggu atau saat wisuda atau 1 bulan, tidak masalah. Yang penting adalah ketepatan isi daripada ijazah tersebut, dan juga data yang diinput oleh pihak kampus juga tidak bermasalah. Karena akan sama saja bohong ketika cepat diterima ijazah tapi datanya salah. Itu kan juga disayangkan. Nah, lebih baik kita mengikuti alur dari Undana, kita beri waktu, tapi data yang diperoleh itu sama dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Seperti apa yang disampaikan oleh saudari Ica tadi, aksi kami kemarin itu bukan saja menuntut hak kami secara pribadi, tapi juga memutus mata rantai persoalan ini. Karena dari informasi yang kami dapat, ada yang dari tahun 2021, dari 2015 kalau tidak salah, ada juga yang bermasalah ijazah. Tapi ini perlu dikonfirmasi kembali. Ini kan dalam artian ini kan bukan persoalan baru bagi Undana sebenarnya. Sehingga persoalan-persoalan khususnya ijazah ini kedepannya mungkin harus lebih konsen lagi, harus lebih diperhatikan baik-baik lagi, dengan cara peningkatan sumber daya manusianya, dengan juga peralatan-peralatan yang ada di Undana sendiri. Saya kira itu. Baik, terima kasih kakak-kakak sudah menjelaskan begitu banyak hal terkait dengan persoalan-persoalan ijazah yang di Undana. Lalu juga pada pertanyaan yang tadi saya tanyakan itu, saya berusaha menanyakan bagaimana, seperti apa sih hati kecil kita terkait dengan persoalan yang ada di Undana ini. Mungkin begitu saja untuk hari ini, tapi saya minta terakhir closing statement dari kakak-kakak berempat. Mungkin ada closing statement terkait dengan proses ini ataupun apalah itu persoalan ini. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, itu menjadi closing statement dari kakak-kakak. Kakak Selo mungkin. Ya, baik, terima kasih Bung Kos sudah mengundang kami untuk boleh berada di medianya Abang. Jadi sebagai closing statement, kita yang menjadi alumni terdampak, korbanlah katakanlah, ya setia sajalah untuk tetap bersabar. Tetapi ketika kesabaran itu sudah selesai, yang pastinya ya kita harus mencari obat untuk kemudian bisa mengolesi luka atau mengobati luka yang ada itu. Kemudian yang kedua, bahwa seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kakak Ica, kakak Patrick dengan kakak Jessica, bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman alumni kemarin itu bukan berarti bahwa bentuk protes. Memang protes itu yang pertama, tapi bukan bentuk kebencian terhadap Universitas Nusa Cendana, tetapi itu tadi bentuk kepedulian agar kemudian Universitas Nusa Cendana cepat untuk mengambil tindakan terhadap persoalan-persoalan yang ada, juga untuk memutus mata rantai persoalan-persoalan berikutnya. Yang kita harapkan bahwa persoalan yang kami alami saat ini tidak akan terjadi lagi di periode wisuda-wisuda yang akan datang. Kalau dari saya, untuk rekan-rekan alumni 264 alumni, kita selain berdoa, kita juga terus bersabar, ini melatih kesabaran. Kemudian selain daripada itu, apabila dalam beberapa minggu ke depan kita belum mendapat kepastian sama sekali, saya harap kita lebih solid lagi untuk mencari, kemudian mengupayakan berbagai macam cara yang kita anggap baik, benar, layak untuk kita perjuangkan sesuai dengan kemampuan kita, baik dari segi biaya, tenaga maupun pikiran. Kita harus lebih solid lagi, saya pikir. Nah, kemudian untuk Universitas Nusa Cendana, alma mater tercinta, sekiranya persoalan ini dapat segera diselesaikan dan tidak boleh ada kesalahan, apalagi dalam dokumen resmi. Ini legalitas yang melekat pada gelar kami. Ini hak kami. Setelah kami
melakukan kewajiban kami, semua syarat kami penuhi 148 SKS, kemudian biaya yang timbul selama menempuh pendidikan ini selain UKT, administrasi, biaya untuk kuliah, untuk pendaftaran wisuda sekiranya dapat segera terselesaikan dan tidak boleh ada kesalahan, bukan hanya untuk sekarang tetapi untuk ke depannya, begitu. Mungkin itu saja kalau dari saya. Oke, kalau dari saya sebagai alumni, khususnya harapan ke depannya semoga tidak terjadi lagi ke adik-adik kami yang nantinya akan diwisudakan, dan kalaupun nanti ijazah kami tidak diterima sampai batas waktu yang ditentukan, kami 264 akan tetap memperjuangkan hak kami, karena begitu banyak pengorbanan yang sudah kami keluarkan, mulai dari tenaga, waktu, dan uang. Karena untuk mencari pekerjaan saja kami membutuhkan ijazah. Oleh karena itu kami akan tetap memperjuangkan hak kami sampai kapanpun, sampai kami mendapatkan ijazah kami. Sehingga kami alumni 264 harus tetap bersatu untuk memperjuangkan hak-hak kami. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, kalau dari saya sendiri seperti apa yang disampaikan oleh Kakak Selo, Saudari Icas, dari Jesse tadi, kita tentunya mencintai, ya, punya premis dasar bahwa kita mencintai Undana ini sebagai kampus yang telah mendidik kita menjadi seorang sarjana. Tapi untuk saat ini saya sendiri bingung status masih mahasiswa atau alumni, sehingga secara pribadi saja saya sebutkan diri saya berharap bahwa persoalan ini itu bisa segera diputus mata rantainya, pihak Undana segera melakukan evaluasi terhadap secara keseluruhan, secara holistik, agar persoalan-persoalan ini itu tidak dialami oleh adik-adik kami atau rekan-rekan kami yang akan diwisuda pada periode-periode berikutnya. Selain itu juga kami berharap kepada rekan-rekan kami 264 orang supaya kita lebih solid lagi, lebih kompak lagi, dan saya merasa kita tidak usah takut ketika kita memperjuangkan apa yang menurut kita benar. Karena ketika kita takut, ketika kita ragu untuk menyelesaikan masalah ini, itu akan sulit kita mendapatkan jalan keluar. Karena secara pribadi dan mungkin juga dirasakan oleh teman-teman, kami sebenarnya takut sekali. Siapa yang tidak takut menghadapi alma mater tercinta, meskipun tidak jelas kita alma mater atau belum, karena masih mahasiswa, menghadapi kampus sendiri, menghadapi bapak sendiri, rektor kita kan bapak kita di kampus ini. Bagaimana bisa kita melawan orang tua, kan itu apa? Tapi kita harus memperjuangkan apa yang menurut kita benar, apa yang menjadi hak kita, karena semua kewajiban kita itu sudah terpenuhi. Terus yang berikut, mungkin yang luput dari pembicaraan tadi, dampak yang kami alami ketika terlambat ijazah ini. Yang pertama, tentu tidak bisa ada teman-teman yang ingin mendaftar CPNS, tidak bisa melamar di tempat instansi yang membutuhkan ijazah S1, tidak bisa. Anak-anak rantauan seperti kami untuk pulang Manggarai, untuk pulang daerah juga ragu-ragu karena tidak ada ijazah. Untuk bertahan di sini juga sumber daya materi itu semakin hari semakin menipis. Nah, kita saat ini tinggal dalam ketidakpastian di Kota Kupang. Dan kami berharap semoga pihak kampus segera memberikan kepastian itu, segera memberikan kami kejelasan terkait kapan kami bisa memperoleh ijazah, segera terus mengupdate informasi terkait persoalan ijazah ini, dan semoga kita kedepannya menjadi lebih baik. Dan apa yang kami suarakan saat ini tentu lahir dari fakta dan juga hati kami yang paling dalam. Jadi kami mohon atas rasa cinta kami kepada Undana, ini persoalan bisa segera diselesaikan. Baik, terima kasih kepada kakak berempat sudah hadir dalam podcast obrolan mahasiswa akhir OMA. Nanti kakak kalau mau nonton hasilnya di YouTube ada OMA obrolan mahasiswa akhir, TikTok juga ada, mungkin kakak Jesse tadi bilang sudah komen, di follow itu TikTok. Tuh, nanti muncul di sana semua, ada Facebook, Instagram juga. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih kakak.